Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLH Bupati Demak, Bapak Dr. Andes Joko Sutanto. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara PLH Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati segenap para wakil ketua dan segenap anggota dewan, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
asisten sekda dan para staf ahli bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, dan yang kami hormati para camat atau yang mewakili, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna ini dan di ruang manapun dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling tidak separuh dari jumlah yang hadir. Mohon maaf, 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir. Kami informasikan bahwa anggota dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 anggota dewan. Dan sesuai dengan peraturan tatip DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-46 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. 3. Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan kawasan perdesaan. 4. Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 5. Raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan coronavirus 2019. Pada hari ini Senin tanggal 28 Desember 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Sidang dewan yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa panitia khusus A yang membahas raperda tentang pembentukan produk daerah panitia khusus B yang membahas raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pansus C membahas raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Pansus D yang membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dan Bampeperda yang membahas raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Yang pertama, kami persilahkan kepada juru bicara Pansus A untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washambihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PLH Bupati Demak, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati unsur Forkominda yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Kepala Bagian, Bapak Camat dan semuanya yang saya hormati, serta para teman-teman anggota DPR yang berbahagia. Izinkanlah kami menyampaikan laporan Pansus A. Pansus A itu membahas soal yang satu tentang pembangunan industri Kabupaten Demak, yang satu tentang Raperda penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan 1A dasar nomor 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234 sampai angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10 tahun 2017 tentang rencana pembangunan industri Jawa Tengah tahun 2017-2037. B. Tujuan 1. Menyelaraskan Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 dan Raperda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. Sampai 2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 dan Raperda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat panitia khusus A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersifat tertutup. Waktu dan tempat rapat dilaksanakan secara internal, mengundang perangkat daerah dan stakeholder terkait di ruang rapat Pansus A DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 16 dan 17 Juli 2020. Panitia khusus juga melaksanakan kajian pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2020 di Solo dan penyempurnaan pada tanggal 17 dan 18 di Magelang. Peserta rapat 1. Haji Edi Sayudi ST Ketua sampai 12 Sri Rezeki anggota. Dari perangkat daerah dan stakeholder sebagai berikut. 13 Dr. Andes Bambang Saptoro Subandrio Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai angka 38 Ali Mustafa Forum UMKM Demak. Dari tenaga ahli sebagai berikut. 39 Dr. Muhammad Junedi SH MH akademisi dari USM Semarang sampai kepada 40 dari Dr. Bambang Joyo Speno SHM Hum akademisi dari USM Semarang. Dari pendamping sampai 44 Somat SPDI tenaga non PNS. F. Sistematika laporan panitia khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 dan Raperda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Materi dan hasil pembahasan, 3. Kesimpulan, 4. Penutup. 2. Materi dan hasil pembahasan. A. Materi 1. Draft Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 sampai huruf 3. Referensi peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan juga Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perindustrian. Hasil pembahasan terhadap Raperda tentang penyusunan peraturan daerah dan pembentukan produk hukum daerah sebagai berikut. 1. Judul Raperda diubah karena menyesuaikan Raperda mengatur seluruh pembentukan produk hukum daerah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor tahun 2020 tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Dan selanjutnya sebagaimana yang ada di hadapan panjenengan, maka sampai pada satu kesimpulan bahwa setelah diadakan rapat panitia khusus A DPRD Kabupaten Demak, maka panitia khusus A sepakat untuk melaksanakan sebagai berikut. 1. Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 belum sepakat untuk dilakukan persetujuan. Hal ini dikarenakan 1. Draft raperda masih dalam proses koreksi oleh Disperindak Provinsi Jawa Tengah. 3. B. Perlu pendalaman pembahasan lebih lanjut dan FGD dengan pihak yang terkait. 3. Yang tidak tertulis adalah karena menyangkut RPJMD tahun yang akan datang. 2. Menerima dan sepakat terhadap raperda tentang pembentukan produk hukum daerah untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD dengan catatan-catatan perubahan seperti tersebut di atas. Selanjutnya, Pansus A DPRD mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap raperda tersebut. Penutup, dengan laporan rapat panitia khusus A DPRD Kabupaten Demak dalam membahas raperda tentang pembangunan industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 dan raperda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah produk hukum daerah, semoga dapat menjadi pembangunan industri Kabupaten Demak, memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Demak, dan proses pembentukan produk hukum daerah menjadi lebih terarah, efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Kemudian menyangkut raperda Pembangunan Industri Kawasan Demak tahun 2020-2040, perlu Bapak dan Saudara ketahui bahwa sudah masuk di dalam Propemperda 2021. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus A yang telah membacakan laporannya. Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada juru bicara Pansus B untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat rekan-rekan Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten sekretaris daerah, dan inspektur daerah, yang kami hormati kepala badan, dinas bagian, camat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Laporan panitia khusus B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nomor 1/B-DPRD-2020 tanggal 20 Juli 2020. A. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan seterusnya hingga nomor 9. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak masa sidang 1 tahun 2020. B. Maksud dan tujuan.
Maksud dan tujuan dilaksananya kegiatan kajian panitia khusus B adalah untuk membahas raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. C. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat dengar pendapat panitia khusus B dan bersifat tertutup. D. Waktu dan tempat. Rapat dengar pendapat panitia khusus B dilaksanakan secara internal serta mengundang perangkat daerah Kabupaten Demak terkait. Rapat dengan pendapat panitia khusus dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 15, dan 16 Juli 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat panitia khusus B DPRD Kabupaten Demak. Di samping itu juga melaksanakan kunjungan kerja keluar provinsi ke DPRD Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2020 dan DPRD Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2020. Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 6, 15, dan 16 Juli 2020. Kajian panitia khusus B pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2020 di The Alana Hotel Solo, serta kajian panitia khusus B pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juli 2020 di Atria Hotel Magelang. E. Peserta kajian panitia khusus B. Rapat dengar pendapat panitia khusus B diikuti oleh pimpinan dan anggota Pansus B, perangkat daerah terkait, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. 1. Haji Nuryono Prastyo SE, Ketua Panitia Khusus B. 2. Bangun Setiobudi Saputro Esos, Wakil Ketua Panitia Khusus B. 3. Hana Maharani Layinatus SE, Sekretaris Panitia Khusus B. Dan seterusnya hingga 12. Haji Ulinuha SPDI, anggota Panitia Khusus B. Perangkat daerah Kabupaten Demak yang hadir. 1. Dr. Anda Endah Cahyarini MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, dan seterusnya hingga nomor 29 Sardi, Kepala Desa Dempet, Kecamatan Dempet. Sekretariat DPRD yang mendampingi adalah 1. Stiani Pujiastuti Esos, Kasubag Alat Kelengkapan Dewan, hingga sampai dengan 4. Cindy Eci Budi Pradana SH, Pelaksana atau PTT. Narasumber 1. Dr. Andes Y. Setiohadi Pratomo MSI, Akademisi FISIP Untak Semarang. Hasil pembahasan perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan menyempurnakan terhadap raperda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pada kaidah konsideran mengingat pada poin 6 yang sebelumnya berbunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 menjadi poin 7 dan poin 6 ditambahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sehingga poin berikutnya menyesuaikan hingga sampai dengan nomor 19 pada ketentuan pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 yang sebelumnya berbunyi 1. Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah
2. Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 3. Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi: 1. Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. 2. Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh koordinator SPBE. 3. Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijabat oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. 4. Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. G. Kesimpulan, setelah Panitia Khusus B melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka kami Panitia Khusus B menerima dan sepakat terhadap Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD dengan catatan-catatan perubahan seperti tersebut di atas. Selanjutnya, Panitia Khusus B DPRD mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tersebut. H. Penutup. Demikian laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Demak, 20 Juli 2020, Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Hana Marani Layanatus SE, Ketua Haji Nuryono Prasetyo SE. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus B yang telah membacakan laporannya. Kesempatan ketiga kami persilahkan kepada juru bicara Pansus C untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati saudara wakil bupati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Laporan Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Nomor 1, garis miring Pansus C, garis miring DPRD, garis miring Romawi 4, 2020, tanggal 20 Juli 2020. Romawi 1, pendahuluan. A. Dasar hukum, tidak kami baca hingga nomor 19. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan rapat Panitia Khusus C bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. C. Jenis dan sifat rapat. Jenis sifat rapat adalah rapat Panitia Khusus C dan bersifat terbuka. D. Waktu dan tempat rapat. Rapat Panitia Khusus C dilaksanakan pada tanggal 6 dan 16 Juli 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak. Di samping itu juga Panitia Khusus C melaksanakan kunjungan kerja ke luar provinsi ke DPRD Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 hingga 11 Juli 2020. Ke Kabupaten
ke DPRD Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2020, serta melaksanakan kajian panitia khusus C di Solo pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2020 dan di Magelang pada tanggal 17 hingga 18 Juli 2020. Peserta rapat panitia khusus C. Rapat panitia khusus C diikuti pimpinan dan anggota Pansus C, perangkat daerah terkait serta pendamping dari Sekretaris DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. 1. Sulkan, Ketua Panitia Khusus C. 2. Abu Naim, Wakil Ketua Khusus C. 3. Fatekan SH, Sekretaris Panitia Khusus C. 4. Hajah Ike Chandra Agustina Eskom, hingga 11 Parsiti STMT anggota. Perangkat daerah Kabupaten Demak yang hadir: 1. Agus Kriyanto SEME, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, hingga nomor 9 Dwi Agus Setowati SSTP MSI, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak. Pendamping Panitia Khusus C: 1. Muyaim, 2. Aris Suprianto, 3. Ahmad Rosikin. Romawi 2. Hasil pembahasan. Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Hasil pembahasan tersebut terhadap Raperda tersebut adalah sebagai berikut. 1 hingga bab 2 tidak kami baca. Langsung kami lanjut ke bab 2. Prinsip, maksud dan tujuan ruang lingkup. Pasal 2, pembangunan kawasan perdesaan di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: A. Partisipasi, B. Holistik dan komprehensif, C. Berkesinambungan, D. Keterpaduan, E. Keadilan, F. Keseimbangan, G. Transparansi, dan H. Akuntabilitas. Pasal 3 hingga pasal 5 tidak kami baca. Langsung bab 2, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Bagian ke-1, pengusulan kawasan perdesaan. Pasal 6 hingga pasal 7 tidak kami baca. Bagian kedua, penetapan kawasan perdesaan. Pasal 8. Bagian ketiga, perencanaan kawasan perdesaan. Pasal 9 hingga 11 tidak kami baca. Bagian keempat, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 12 hingga pasal 13 tidak kami baca. Bagian kelima, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 14 hingga pasal 15 tidak kami baca. Bab 4, kelembagaan TKP KP. Pasal 16 hingga pasal 20 tidak kami baca. Bab 5, pendanaan. Pasal 21, pendanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, D. Anggaran pendapatan dan belanja desa, dan atau E. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 6, pembinaan dan pengawasan. Pasal 22 hingga pasal 25 tidak kami baca. Bab 7, ketentuan penutup. Pasal 26 tidak kami baca. Romawi 3, kesimpulan. Setelah panitia khusus C melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan, kami panitia khusus C menerima dan sepakat terhadap Raperda tersebut untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan catatan perubahan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, panitia khusus C mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tersebut. Romawi 4, penutup. Demikian laporan panitia khusus C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Demak, 20 Juli 2020. Panitia khusus C DPRD Kabupaten Demak, Ketua Sulkan, Sekretaris Fatkan
SH tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus C yang telah membacakan laporannya. Kesempatan keempat kami persilahkan kepada juru bicara Pansus D untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua DPR Kabupaten Demak, para Wakil Ketua DPR Kabupaten Demak, yang terhormat PLH Bupati Demak, unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, para staf ahli bupati dan asisten sekda Kabupaten Demak, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, serta para camat Kabupaten Demak dan para hadirin yang berbahagia. Bersama ini kami bacakan laporan pansus di DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. Laporan Panitia Khusus di pembahasan raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin nomor 1 garis miring Pansus D garis miring DPRD garis miring 7 garis miring 2020 tanggal 20 Juli 2020. A. Dasar 1. Peraturan dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 2. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan 5 raperda masa sidang 2 tahun 2020. 3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak masa sidang 2 tahun 2020. B. Tujuan rapat panitia khusus bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat atau orang miskin. C. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat panitia khusus dan bersifat terbuka. D. Waktu dan tempat rapat. E. Peserta rapat. Rapat panitia khusus diikuti oleh pimpinan dan anggota panitia khusus perangkat daerah terkait, instansi terkait lainnya yang didampingi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. Nomor 1 Haji Busro SPD, Ketua Pansus D, sampai nomor 11 Haji Abu Said SPDI. Perangkat daerah dan instansi yang hadir 1. Suhas Bukit SHMM sampai nomor 14 Nanang Suti SH. Tenaga ahli Ibnu Hibban S.Sos Akademi Untak Semarang. Pendamping dan Sekretariat DPRD 1. Saudara Sunarti SH, Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan, sampai nomor 3 Sylvi Fatia SPD. Sistematika pembahasan. Perlu kami sampaikan bahwa panitia khusus D telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap raperda tentang hukum bantuan hukum bagi orang miskin. Untuk itu kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap raperda tersebut. Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Dasar hukum, 3. Hasil pembahasan, dan 4. Penutup. Hasil pembahasan.
1. Judul Raperda diubah menjadi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 2. Konsideran mengingat ditambah menjadi 7 angka. 3. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1. Angka 1 frasa orang miskin diubah menjadi masyarakat miskin. Angka 6, angka 7 sampai 9, angka 10, 11, 12, 13, angka 14, angka 17, angka 16, angka 19, angka 20, 21 dan angka 23 dihapus. Ditambah dengan 8 angka. 4. Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dimasukkan dalam bab 2 asas, maksud dan tujuan. 5. Pasal 2 huruf H dihapus dan hasil dan pasal penjelasannya menyesuaikan. 6. Pasal 3 frasa orang atau kelompok diubah menjadi masyarakat. 7. Ketentuan pasal 4 huruf C diubah menjadi C, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata bagi masyarakat miskin di daerah. 9. Di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan bab 4 penyelenggaraan bantuan hukum. 10. Pasal 6 ayat 1 diubah menjadi pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum. Ayat 2 dihapus. Ayat 3 diubah menjadi standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk penanganan A. Bantuan hukum secara litigasi, B. Bantuan hukum secara non litigasi. 11. Pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dimasukkan dalam paragraf 1. 12. Pasal 7 frasa pasal 6 ayat 3 huruf A diubah menjadi pasal 18 ayat 2 huruf A. 13. Pasal 8 ayat 1 frasa pasal 7 huruf A diubah menjadi pasal 19 huruf A. 14. Pasal 9 frasa pasal 9 diubah menjadi pasal 20 ayat 1. Huruf C dan huruf D diubah menjadi pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan dan atau pemeriksaan di persidangan di tingkat banding, kasasi dan atau peninjauan kembali. D. Pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan dan persidangan. 15. Pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dimasukkan dalam paragraf 2 standar bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata. 16. Pasal 10 frasa pasal 7 huruf B diubah menjadi pasal 19 huruf B. 17. Pasal 11 frasa pasal 10A huruf A diubah menjadi pasal 22 huruf A. 18. Pasal 12 frasa pasal 10 huruf B diubah menjadi pasal 22 huruf B. 19. Pasal 13 dimasukkan dalam paragraf 3 standar bantuan hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara. 20. Pasal 13 frasa pasal 7 huruf C diubah menjadi pasal 19 huruf C. 21. Pasal 14, pasal 15, pasal 18 sampai pasal 63, pasal 68 sampai dengan pasal 71, pasal 73 sampai dengan pasal 76 dihapus. 22. Pasal 16 diubah menjadi pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf B dapat dilakukan oleh avokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jenis kegiatan bantuan hukum secara non litigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik sampai e-drafting dokumen hukum. 23. Setelah pasal 16 ditambah satu pasal yaitu pasal 27. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
tata cara dan pelaporan penyelenggaraan bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 diatur dalam peraturan Bupati. 24. Pasal 64 ayat 3 dihapus. 25. Pasal 67 diubah menjadi pemberian bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 diberikan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Teguran tertulis, B. Pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum, sampai E. Pemutusan kerjasama dengan pemberian bantuan hukum dan dilaporkan kepada Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan Bupati. 26. Pasal 72 diubah menjadi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dan penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. 27. Pasal penjelasan pasal 38 sampai dengan pasal 7 dalam pasal demi pasal dan lampiran dihapus. Kesimpulan, setelah melakukan bahasan terhadap raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin, maka Panitia Khusus D berkesimpulan raperda ini dapat diparipurnakan namun masih diperlukan adanya hearing. Penutup, demikian laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak yang kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Demak, 20 Juli 2020. Ketua Haji Busra SPD, Sekretaris Haji Farodi SPDI. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Pansus D yang telah membacakan laporannya. Kesempatan terakhir kami persilahkan kepada juru bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLH Bupati Demak, yang kami hormati unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati Kepala Badan Dinas Bagian, Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon izin untuk membacakan laporan Bapemperda mewakili Ketua Bapemperda. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 Bapemperda DPRD 2020 tanggal 5 Oktober 2020. A. Dasar 1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 8 tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak. 2. Surat undangan nomor 05/1036 tanggal 30 September 2020
perihal undangan pembahasan Raperda Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. B. Waktu dan tempat. Rapat dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2020. D. Peserta terdiri dari A. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak. 1. Haji Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi. 2. Haji Maskuri, Sarjana Agama. 3. Zajinul Fatah, Sarjana Ekonomi. B. Pimpinan dan anggota Bappemerda DPRD Kabupaten Demak. 1. Haji Marwan, Ketua Bappemerda. Nomor 12, Fathan, Sarjana Hukum. D. Perangkat daerah terkait. 1. Suhas Bukit, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. 13. Silvi Fatia. E. Pembahasan. 1. Penambahan logo lambang Garuda Pancasila di atas judul Raperda. 2. Dasar hukum mengingat ada tambahan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Di bawah nomor 10 dalam dasar hukum mengingat ada penambahan kalimat sehingga berbunyi dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bupati Demak. 4. Pasal 5 huruf A angka 1 kata kerumunan dijelaskan pada pasal demi pasal. 5. Pasal 6 ada penambahan 2 ayat sehingga berbunyi ayat 2 dalam menerapkan disiplin, melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterapkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ayat 3, penerapan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati. 6. Pasal 7 ada penambahan 1 ayat lagi sehingga berbunyi ayat 2, pelaksanaan penerapan protokol coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di tempat dan di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan Bupati. Pasal 7 huruf K kata hiburan dijelaskan dalam pasal demi pasal. 7. Pasal 8 ayat 1 setelah kata dalam ada penambahan kata sehingga berbunyi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ditambahkan pula 2 ayat yaitu ayat 2 dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinir oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ayat 3 penugasan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui keputusan Bupati. Pasal 8, pasal 10 ada penambahan 1 ayat sehingga berbunyi pasal 4 ayat 4 pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib membentuk tim penanggulangan COVID-19 di tempat kerjanya masing-masing. 9. Pasal 11 ayat 2 ada penambahan kata dapat dan ada penambahan 2 ayat sehingga berbunyi ayat 2 partisipasi dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan ayat 2 ayat 3 dapat dilaksanakan dalam bentuk program Jogo Tonggo. Ayat 4 program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pasal 12 ada tambahan 1 ayat sehingga berbunyi denda administrasi sebesar Rp100.000 dan penyitaan kartu tanda penduduk. 11. Pada pasal 13 ada penambahan kalimat sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13 pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilakukan dengan pertimbangan jumlah karyawan atau pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pasal 14 ayat 5 ada penambahan kata yaitu diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 13.
pada pasal 16 ada penambahan bab dan pasal sehingga berbunyi bab 8 ketentuan lain-lain pasal 16 peraturan daerah ini berlaku sepanjang bencana alam pandemi COVID-19 belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Dengan adanya penambahan dan pengurangan bab, pasal dan ayat, maka penomoran urutan bab, pasal dan ayat dalam rancangan peraturan perundangan peraturan daerah ini akan dilakukan penyempurnaan. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak dengan ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, tempat ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak, Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak sudah membahas 4 raperda. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pembahasan raperda penanaman modal akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, nanti akan diadakan perubahan Propemperda Kabupaten Demak tahun 2021. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak, Haji Marwan, tanda tangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Bapemperda yang telah membacakan laporannya. Sidang Dewan yang berbahagia, sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi pimpinan Dewan. Pimpinan panitia khusus A, B, C, dan D, para ketua fraksi, serta pimpinan Bapemperda dan pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah di atas, dan kemudian dilakukan fasilitasi evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Secara materi substansi tidak ada hal krusial yang disesuaikan pada draft raperda sebagaimana dimaksud, dan hasil evaluasi di atas tercantum dalam laporan rapat konsultasi pimpinan nomor 21 laporan pimpinan DPRD tahun 2020. Maka hasil rapat konsultasi pimpinan Dewan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil rapat pimpinan pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan kembali. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, selanjutnya akan dibacakan rancangan keputusan Dewan tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 5 raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 raperda Kabupaten Demak. Kepada Sekretariat DPRD kami persilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 43 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah daerah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas raperda tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan panitia khusus A DPRD Kabupaten Demak nomor 1/Pansus A.DPRD/2020 tanggal 18 Juli 2020
dan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan panitia khusus A, B, C, dan D, pimpinan Badan Pembentukan Perda dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 21-Lab.Pim/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Desember 2020. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Berita acara nomor 44/PB tahun 2020, persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 bulan Desember tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Joko Sutanto, Pelaksana Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singkil nomor 7 Demak, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. S. Fakhrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono nomor 45 Demak, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak ke-1 akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rangkaian peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembentukan produk hukum daerah selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 4. Pihak ke-1 segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demak, 28 Desember 2020, pihak ke-1 PLH Bupati Demak Joko Sutanto, pihak kedua Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 45 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan panitia khusus B DPRD Kabupaten Demak nomor 1/Pansus B/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan panitia khusus A, B, C, dan D, pimpinan Badan Pembentukan Perda dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 21-Lab.Pim/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Desember 2020. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Berita acara nomor 46/PB tahun 2020. Persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak
tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Desember tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Joko Sutanto, Pelaksana Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singkil nomor 7 Demak, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. S. Fakhrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Surat Trenggono nomor 45 Demak, selanjutnya disebut pihak kedua, menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dapat menerima dan pihak ke-1 dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak ke-1 akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 4. Pihak ke-1 segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demak, 28 Desember 2020, pihak ke-1 PLH Bupati Demak Joko Sutanto, pihak kedua Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 47 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembangunan kawasan perdesaan. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pembangunan kawasan perdesaan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak nomor 1/Pansus C/DPRD/Romawi 7/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, pimpinan Badan Pembentukan Perda, dan pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 21/Lab.Pim/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020. Ketiga, keputusan DPRD dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Desember 2020, Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 49 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak nomor 1/Pansus D/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 2021 ulangi 20 Juli 2020 Pansus D
garing DPRD garing Romawi 7 garing 2020 tanggal 20 Juli 2020 dan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan panitia khusus A, B, C, dan D, pimpinan badan pembentukan perda dan pimpinan badan kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 21 garing lab titik PIM garing DPRD garing 2020 tanggal 23 Desember 2020. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Desember 2020. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Berita acara nomor 50 garing TB tahun 2020, persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Desember tahun 2020, kami yang bertandangan di bawah ini, 1. Joko Sutanto, pelaksana harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singkil nomor 7 Demak, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. S. Fakhrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono nomor 45 Demak, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak ke-1 akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 4. Pihak ke-1 segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demak, 28 Desember 2020, pihak ke-1 PLH Bupati Demak Joko Sutanto, pihak kedua Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 51 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan pencegahan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 19. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan pencegahan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 sebagaimana dimaksud dalam ditutup ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan Bapperda DPRD Kabupaten Demak nomor 03 garing Bapperda DPRD garing 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan laporan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan panitia khusus A, B, C, dan D, pimpinan badan pembentukan perda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 21 garing lab titik PIM garing DPRD garing 2020 tanggal 23 Desember 2020. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Desember 2020. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Berita acara nomor 52 garing TB tahun 2020, persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
pada hari ini, Senin tanggal 28 bulan Desember tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Joko Sutanto, Pelaksana Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singkel nomor 7 Demak, selanjutnya disebut pihak 1. 2. S. Fakhrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Surat Renggono nomor 45 Demak, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terambil berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak ke-1 akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 4. Pihak ke-1 segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1 Pelaksana Harian Bupati Demak Joko Sutanto. Pihak kedua Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Pembacaan selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas. Apakah keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 5 raperda Kabupaten Demak dan rancangan persetujuan bersama antara DPRD bersama Bupati Demak terhadap 5 raperda Kabupaten Demak, yaitu 1. Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah. 2. Raperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. 3. Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. 4. Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 5. Raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD. Apakah dapat disetujui? Al-Fatihah. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, setelah persetujuan oleh Dewan terhadap 5 raperda, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara PLH Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan yang dimaksud. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati Asisten Sekda dan Inspektur Daerah, yang kami hormati para kepala badan, dinas, bagian, camat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama
dalam acara rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak menjadi peraturan daerah. Di tengah situasi pandemi wabah COVID-19, sekali lagi kami mengajak dan mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat bersatu padu dan bahu-membahu untuk mendukung dan melaksanakan seluruh himbauan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik tingkat pusat hingga tingkat daerah, paling tidak dengan 4M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah kami atas nama jajaran pemerintah daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal, dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan terhadap 5 raperda yang terdiri dari 1. Ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah. 2. Rancangan perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 3. Rancangan perda tentang penetapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. 4. Rancangan perda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang kelima, rancangan perda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Rapat Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenanlah kami menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terhadap 5 ranperda sebagai berikut. A. Ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kewenangan daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan upaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat produk hukum daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridikasi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu, produk hukum daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan produk hukum daerah. Dengan disetujuinya ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah dapat menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistematik dan terkoordinasi
mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan undang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kabupaten Demak sebagai daerah otonom yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah memerlukan kebijakan untuk mengejawantahkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang atau sekelompok orang miskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif. Berdasarkan pijak pemerintah Kabupaten Demak untuk menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Demak berdasarkan amanat pasal 10, pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang pada pokoknya berbunyi, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan daerah. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau sekelompok orang miskin di Kabupaten Demak semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah Kabupaten Demak untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan, dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi dasar hukum. Pemerintah Kabupaten Demak guna mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan orang atau kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum. Dengan disetujuinya Ranperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin akan memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, standar dan tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan rencana anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berlandaskan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban. Diharapkan peraturan daerah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Demak. C. Ranperda tentang penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Demak
semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan peraturan Bupati Demak nomor 68 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Namun dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan junto peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan dan ditegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan atau pidana denda hanya dapat dimuat dalam peraturan daerah, sehingga agar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 mempunyai legitimasi hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ketentuan sanksi diperlukan regulasi berupa peraturan daerah untuk mengkoordinir mengenai ketentuan sanksi baik pidana maupun sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Dengan disetujuinya Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan para stakeholder baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum maupun dunia usaha, dunia swasta untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. D. Ranperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak politik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalisasikan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini dengan pesat dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju dan semakin pesat. Salah satu
tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan disetujuinya Ranperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ranperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan undang-undang organik yang khusus mengatur legalitas desa dan susunan pemerintahan desa yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang pokoknya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Demak untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan perdesaan. Sesuai serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dengan disetujuinya Ranperda tentang pembangunan kawasan perdesaan dapat memberikan kepastian hukum dan otonomi pedoman bagi desa, pemerintahan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang berdasarkan asas partisipasi, holistik, dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, kesinambungan, transparansi, dan akuntabilitas guna percepatan pembangunan perdesaan di daerah dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Demak menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota-anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Ranperda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan pertujuan bersama. Ranperda tersebut diharapkan dapat melengkapi produk hukum daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha serta menjadi pedoman bagi pemerintah desa, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah berbagai hal yang dapat kami sampaikan dan semoga wabah COVID-19 di Kabupaten Demak dapat segera kita atasi bersama dan seluruh aktivitas dapat berjalan normal kembali seperti sedia kala dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya
kepada kita sekalian untuk mengemban amanat dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLH Bupati Demak Joko Sutanto. Terima kasih kepada saudara PLH Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, untuk penandatanganan keputusan DPRD yang telah kita setujui dan persetujuan bersama kami serahkan kepada pembawa acara. Dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang persetujuan terhadap 5 Raperda Kabupaten Demak dan rancangan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 rancangan Perda Kabupaten Demak. Sebelumnya mohon berkenan kepada Wakil Ketua DPRD dan PLH Bupati Demak menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Pembubuhan paraf persetujuan DPRD dan persetujuan bersama oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak yang terhormat Bapak Yayunul Fatah SE, dipersilakan. Selanjutnya, penandatanganan oleh Wakil Bupati Demak selaku PLH Bupati Demak, Bapak Dr. Andes Joko Sutanto, dipersilakan. Penandatanganan selesai, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dan PLH Bupati Demak dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat.
Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan bersama DPRD Demak terhadap 5 raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua hidayah dan ridhonya di penghujung akhir tahun 2020 ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara persetujuan bersama DPRD dan Polri Demak terhadap 5 raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.